Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat pendidikan konservasi Tangkoko. Jumpa lagi nih dengan saya Arya dalam program Bacerita Plang. Torang bercerita tentang pendidikan, alam, dan konservasi tentunya. Oke, program Bacerita Plang ini adalah program inisiatif dari teman-teman PKT untuk kemudian memfasilitasi teman-teman kelembagaan ataupun perorangan untuk bisa terhubung ya dengan membahas isu-isu kajian-kajian terkait dengan pendidikan, alam, dan konservasi. Nah, teman-teman, sore hari ini kita akan membahas tema yang lagi hits. Saya pikir tidak pernah selesai ya. Ini mau dibilang juga masalah bisa, tapi juga mau bilang sebagai anugerah juga bisa. Tinggal kemudian bagaimana kita memilahnya. Oke, tanggal 21 Februari ditetapkan sebagai Hari Peduli Sampah Nasional ya. Kenapa nih harus ada Hari Peduli Sampah Nasional? Tentu karena masalah sampah adalah masalah yang kemudian penting untuk kita bahas ya. Mengetahui bagaimana jalan keluar agar supaya masalah sampah ini bisa terpecahkan. Saya masih ingat beberapa hari lalu saya di Manado ya. Dan kemudian melihat sampah di mana-mana. Ya mungkin karena situasi dan kondisi yang berhubungan dengan perpolitikan yang belum stabil atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas adalah saya bisa melihat sampah berserakan di mana-mana gitu. Kemudian saya jadi teringat bahwa beberapa tahun lalu Manado pernah ditetapkan sebagai daerah terkotor se-Indonesia gitu ya. Nah, jadi sampah ini bukan lagi masalah yang dipikirkan oleh pihak pemerintah saja, tapi seharusnya kita juga sebagai masyarakat juga harus mau memikirkan bahwa sampah ini bukan berarti ketika kita buang di tempat sampah itu permasalahan sampah selesai. Enggak. Masalah sampah tidak hanya sampai di situ, saya pikir ya. Oke, saya akan mengajak semua teman-teman untuk bisa bergabung, entah memberikan pendapat ataupun pertanyaan juga bisa nanti. Silakan juga share video live streaming ini agar supaya lebih banyak dari kita, lebih banyak masyarakat Sulawesi Utara yang kemudian mengetahui apa yang kita bahas sore hari ini. Saya akan punya narasumber ya. Saya akan punya narasumber nanti, tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Selamat sore semuanya. Terima kasih untuk selalu bersama dengan Pendidikan Konservasi Tangkoko, terlebih khusus di acara Bacerita Plang ya. Oke, sore hari ini kita mau membahas tentang sampah. Spesial edisi untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Dan yang lebih mencengangkan lagi teman-teman, tentang sampah nih ya. Kemudian dia penelitian terbaru tentang betapa banyaknya sampah makanan misalnya dari rumah tangga itu menyumbang 6% dari emisi rumah kaca ya. Jadi itu sangat besar. Saya pikir bagaimana kemudian makanan bisa menjadi penunjang pemasok 6% emisi gas kaca. Nanti coba kita bahas lagi nanti ya, sedikit lagi. Oke, saya akan punya narasumber, seorang kakak cantik nih yang sudah lama berkutat dengan masalah pengolahan sampah ya. Tapi pengolahan sampahnya ini lebih canggih. Dia adalah Kak Jessita Cornelis, seorang yang kemudian concern dengan masalah sampah dan juga concern di Bank Sampah Harmoni ya. Kita akan berkenalan nanti dengan beliau. Sebelumnya tema kita pada sore hari ini adalah Bank Sampah, solusi kegelisahan akan sampah. Benarkah menjadi solusi kegelisahan akan sampah atau seperti apa? Dan kita akan mencari tahu bagaimana sih agar supaya kita bisa bergabung menjadi orang yang kemudian menjadi bagian ya dari Bank Sampah ini. Baik, saya akan mengundang Kak Jessita ya. Jadi teman-teman kalau mau bertanya, memberikan saran,
pernyataan juga bisa ya, langsung di kolom komentar. Oke, saya sudah menambahkan Kak Jessica. Halo, selamat sore. Hai, selamat sore. Selamat sore Kak Jessica Cornelis. Luar biasa. Baik. Oke, Kak Jessica, sore hari ini cuaca aman di sana Kak? Aman. Aman ya. Jadi mudah-mudahan diskusi kita ke depannya juga lancar-lancar ya. Tidak terkendala teknis. Iya. Iya. Oke, Cuaca Kak, di sini kita, lumayan panas. oke. Oke, Kak, kita langsung saja ya ke tema kita sore hari ini. Sampah, apakah dia adalah solusi dari kegelisahan tentang masalah sampah? Tapi sebelumnya Kak, bisa dijelaskan dulu nih Kak, dari Kakak sendiri tentang Bank Sampah Harmoni nih. Apa sih Bank Sampah Harmoni itu Kak? Bank sampah Harmoni sama seperti bank sampah pada umumnya. Harmoni itu nama dari bank sampah yang saya kelola. Bank sampah itu merupakan tempat pengumpulan sampah rumah tangga. Ya, sampah kering, yaitu sampah anorganik ya. Tapi ke depan bisa sampai organik, bisa bawa ke bank sampah jika sudah ada fasilitas yang memadai untuk pengolahan sampah organik, sudah bisa dibawa ke bank sampah. Tapi untuk sekarang kami Bank Sampah Harmoni hanya menerima sampah kering, sampah rumah tangga. Nah, sampah rumah tangga itu yang dibawa ke Bank Sampah Harmoni sudah harus terpilah. Artinya terpilah, harus sudah terpilah mulai dari plastik sendiri, kertas sendiri, logam atau kaleng-kaleng aluminium itu sendiri. Ya, intinya di Bank Sampah Harmoni itu sampah yang dibawa itu dihargai. Kecil sih nilainya, tapi kalau kita sistemnya menabung ya sedikit-sedikit jadi bukit ya begitu. Oke, terima kasih Kak ya untuk kenalan tentang Bank Sampah Harmoninya. Kak, selamat Hari Peduli Sampah Nasional ya. Ini saya pikir ya hari ini ya Kak Jessica juga termasuk orang yang kemudian concern ya di Hari Peduli Sampah Nasional. Tapi Kak, bisa diceritakan sedikit nggak kenapa sih Hari Peduli Sampah Nasional, kenapa nih? Ini Hari Peduli Sampah Nasional itu memperingati kejadian 21 Februari 2005. Yang kita tahu bersama, akibat dari curah hujan yang tinggi dan ledakan gas metana pada tumpukan sampah, tempatnya di Lewi Gajah ya, Lewi Gajah, Jawa Barat. Di TPA Lewi Gajah di Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2005 ya. Peristiwa tersebut sangat mendunia karena dari ledakan gas metana pada tumpukan sampah sehingga dua desa terhilang. Akibatnya 157 jiwa yang meninggal pada waktu itu. Sehingga Kementerian Lingkungan Hidup mencanangkan 21 Februari itu adalah Hari Peduli Sampah bagi kita. Oh, oke. Jadi ternyata Hari Peduli Sampah Nasional ini latar belakangnya cukup miris ya. Maksudnya ada bencana ya. Yang memang ditimbulkan dan menghilangkan nyawa ya. Oke. Oke. Oke, Jessica, kemudian ini kan kita kalau bicara tentang sampah nih, kadang-kadang orang tuh tidak peduli begitu. Ketika sampah dikumpul di rumah tangga, kemudian dibuang ke tempat sampah, masalah selesai. Kira-kira begitu ya Kak ya? Masyarakat kita kebanyakan pola pikirnya seperti itu. Iya. Lalu kemudian kira-kira apa sih yang mendasari sampai muncul bank sampah Kak oleh Kakak Jessica sendiri? Yang mendasari adanya keberadaan bank sampah, pertama
Saya itu di Kema ya, di Kema Minahasa Utara. Kita tahu kalau Kema itu di pesisir pantai. Nah, di pesisir pantai itu apalagi yang paling mendasar itu rumah orang tua saya di samping parit, parit yang lumayan sungai tapi kecil ya. Dan di situ di saat hujan itu pasti banjir. Nah, banjir itu disebabkan oleh sampah-sampah yang menyumbat saluran air. Nah, pertama itu, kemudian kedua berkeinginan untuk mewariskan bumi yang lebih baik untuk anak cucu ya ke depan. Karena bumi ini bukan cuma warisan dari nenek moyang, tapi bumi ini juga titipan anak cucu kita nanti, begitu. Okay. Karena sesuai dengan penelitian ya, sesuai penelitian di 2029 sampai 2050 itu kalau kita tidak mengelola sampah ini dengan baik, maka kita akan hidup di atas sampah, begitu. Jadi itu yang menjadi dasar dari adanya bank sampah ini. Kemudian yang satu juga yang mendasari saya saya membuat bank sampah yaitu untuk membantu masyarakat mendapat penghasilan tambahan dari sampah. Oke, jadi seharusnya sekarang itu sampah dia punya nilai ekonomi kan, gitu ya Kak ya? Iya, iya. Agar supaya juga jadi orang sampah nggak itu, ya. Iya, jadi Kak? Banyak yang belum tahu. Banyak yang belum tahu bahwa sampah itu tidak akan dikatakan sampah jika kita mengelolanya dengan baik. Jadi kalau sampah itu kita buang ke tempat sampah, ya otomatis namanya sampah. Tapi kalau sampah itu kita bawa ke bank sampah, pasti dihargai dengan uang. Ya bisa ditabung, bisa dijadikan tabungan, bisa ditukar dengan emas, bisa ditukar token listrik. Jadi banyak sebenarnya kegunaan sampah ini jika dijadikan sumber daya bagi kehidupan kita ya. Iya. Oke. Kakak Jessica sendiri sejak kapan dengan bank sampah, dengan gerakan bank sampah Kak Jessica? Kalau Bank Sampah Harmoni itu terbentuk di akhir 2019. Iya, akhir 2019. Jadi hampir 2 tahun. Tapi di 2020 di saat mau gencar-gencarnya bersosialisasi terkendala dengan pandemi ya. Maka dari itu 2020 memang berhenti mulai dari menerima tabungan dari nasabah, kita berhenti karena ini pandemi. Tapi untuk sekarang sudah dibuka kembali dengan mengikuti mematuhi protokol kesehatan. Oke, baik. Tapi Kak Jessica, kalau menurut kakak sendiri melihat masalah persampahan nih ya di daerah kita bagaimana sih Kak? Entah pengelolaannya, pola masyarakatnya bagaimana? Kalau dari pola pikir masyarakat masih belum teredukasi dengan baik ya, banyak yang belum tahu. Karena ketika hadirnya bank sampah, banyak yang berpikir ini tempat sampah, begitu. Dari bank sampah itu tempat sampah, bukan. Bank sampah itu sama seperti bank pada umumnya, perbankan. Tetapi kalau di bank sampah itu yang ditabung itu bukan uang, tapi sampah. Begitu. Kalau dari sisi itu dari edukasi ke masyarakat ya. Kalau dari sisi bekerja sama dengan pemerintah yang ada, saya rasa sampai saat ini menurut saya ya, sampai saat ini belum ada gerakan dari pemerintah. Belum ada gerakan yang tepat untuk bagaimana kita mengelola sampah yang ada di daerah kita. Karena sampai saat ini sampah yang ada di daerah kita, sampah plastik, sampah kertas maupun logam, itu kita masih dibawa ke Jawa, ke Pulau Jawa, di tempat pengolahannya di Pulau Jawa. Padahal sebenarnya kalau melihat, apalagi kita di Provinsi Sulawesi Utara, di sini mungkin kita bisa membuat industri ya, buat industri untuk pengelolaan sampah atau
for tempat mendaur ulang. Ya, mendaur ulang plastik, mendaur ulang kertas, ya, seperti itu. Oke, Kak, dengan situasi tadi ya yang Kakak sampaikan ya tentang masyarakat kita yang kemudian belum terbuka yang secara menarik mengetahui bagaimana awal-awal sampai Bank Sampah Harmoni ini dibentuk, dalam artian apakah ada penolakan mungkin atau kemudian responnya seperti apa? Oh iya, awal terbentuk Bank Sampah ini sebenarnya inisiatif saya sendiri ya. Ketika saya mengunjungi Bank Sampah Simfoni yang ada di Desa Watutumo, Kecamatan Kalawat, dari situ saya mulai tergerak untuk membuat bank sampah. Tapi waktu itu saya diajak oleh Bank Sampah Simfoni untuk menjadi mitra kerja Bank Sampah Simfoni, karena pada waktu itu sebelum saya membuat bank sampah, kami juga memproduksi kerajinan atau perabot-perabot dari bahan bekas, dari kayu bekas, yaitu kayu palet, sama seperti yang di ini. Oh ya, yang di belakang ya. Yang di belakang. Ya, gantungan-gantungan dinding. Nah, kemudian dari situ diajak sama Direktur Bank Sampah Simfoni. Bagaimana kalau dibuat bank sampah di Kecamatan Kema? Tapi saya berpikir bagaimana untuk mengajak siapa yang mau gabung menjadi pengurus untuk bank sampah. Jadi dari situ sementara 2-3 bulan saya coba mengajak teman, tapi dari sekian banyak teman yang ada, tidak ada yang mau bergabung dengan saya untuk mengelola bank sampah, karena ya itu, saya pikir mungkin mereka masih minim pengetahuan tentang sampah sebenarnya ini bisa dijadikan uang gitu. Sampah ini selain kita kelola dengan baik untuk lingkungan kita yang lebih bersih, lebih asri, di sisi lain sampah ini bisa menambah penghasilan. Nah, tapi dari situ ada 3 orang yang coba saya komunikasi dan mereka mau, oh ya, ayo bikin bareng sampah. Ya, jadi mulai dari situ. Kira-kira di bulan Oktober, November 2019 ya, kita mulai bergerak, kita mulai buka bank sampah, menerima, kita edukasi baru di 2 sekolah SMP yang kita edukasi. Dan waktu itu yang turun untuk mengedukasi atau bersosialisasi saya dan suami, tidak ada orang lain. Jadi memang bagaimana untuk mengajak masyarakat, bagaimana untuk mengedukasi masyarakat, memang ya lumayan sulit, karena sebagian masyarakat pola pikirnya belum terbuka mungkin ya. Apalagi sekarang di era digital ya begini, karena satu gambar yang saya sempat bagaimana ya ini, karena waktu itu ditunjukkan gambar botol plastik, kemudian di sebelahnya ada mikroplastik, botol plastik yang sudah hancur itu, kemudian ada ikan, kemudian ada manusia ya. Jadi manusia makan ikan, ikan makan mikroplastik, dan plastik itu dari plastik yang kita gunakan, apalagi kita di pesisir pantai, hari-hari, setiap hari kita santai di pinggir pantai, kemudian plastik-plastik memang banyak ya, plastik-plastik yang dari laut, itu sampah laut, dan terbayang bagaimana kita makan ikan, dan ikan itu makan plastik, dan plastik itu dari kita. Iya, itu yang harus ada gerakan ini untuk mengedukasi masyarakat ya, karena memang tidak sama dengan kita makan rica, cabai yang ketika gigit langsung pedis ya, tapi untuk masalah sampah dia akan semakin lama kalau kita tidak mengolah dengan baik, ya kita akan menerima juga resikonya, kita akan terima gitu. Oke, menarik ya. Jadi saya sudah bisa membayangkan nih, perjuangan awal-awal memang pasti nggak mudah begitu. Memulai dengan
syukur ya ada yang membantu dan juga suami juga support penuh ya kegiatan ini. Oke, Kak Jessita, sebenarnya target dari gerakan Bank Sampah Harmoni ini apa sih? Kemudian kepada siapa targetnya? Kalau target pertama kita yaitu masyarakat ya, mengedukasi masyarakat. Bagaimana kita mengelola sampah itu mulai dari sumbernya. Nah, sumbernya di mana? Yaitu sumbernya di dapur kita, di rumah kita masing-masing. Karena kalau saat ini banyak yang menyalahkan industri ya. Banyak yang menyalahkan perusahaan karena mereka yang memproduksi barang-barang atau makanan-makanan yang dibungkus dengan plastik. Padahal itu memudahkan kita sebagai konsumen ya. Jadi sebenarnya yang memproduksi sampah itu kita. Karena ketika kita buka makanan atau cemilan yang dibungkus plastik, dan ketika plastik itu kita tahu kelola, tidak dibuang sembarangan, maka itu bukan sampah. Ya. Jadi pertama mengedukasi masyarakat. Kedua, mengajak masyarakat untuk menjadikan sampah ini sebagai sumber daya untuk menambah penghasilan. Kemudian target kita yaitu kepada pemerintah yang ada, pemerintah maupun stakeholder atau perusahaan-perusahaan yang ada di daerah kita, untuk kita berkolaborasi. Bagaimana kita boleh berkolaborasi untuk mengelola sampah yang ada, baik sampah yang diproduksi dari perusahaan-perusahaan yang ada, contoh perusahaan air minum ya, kalau di Minahasa Utara itu pemasukan terbesar itu dari perusahaan air minum ya. Tapi bagaimana pemerintah untuk menghilangkan atau memberhentikan penggunaan plastik, sedangkan pendapatan terbesar di Minahasa Utara itu dari perusahaan air minum. Nah, begitu. Iya, air minum kemasan. Nah, kemudian bersama pemerintah juga maupun swasta, kiranya boleh membantu kami Bank Sampah untuk boleh mengadakan atau membantu kami lewat pengadaan fasilitas, alat-alat atau mesin-mesin yang boleh kami gunakan untuk mengolah sampah. Contoh mesin jahit. Mesin jahit itu digunakan untuk membuat kerajinan ya. Contohnya tas dari plastik-plastik, pembungkus minyak kelapa, pembungkus sabun. Kemudian itu kan bisa kita jual atau bisa menjadi tambahan juga bagi siapa saja yang datang untuk berkreasi di Bank Sampah. Jadi kami juga di Bank Sampah tidak membatasi, siapapun boleh datang ke Bank Sampah berkreasi untuk membuat apa saja yang bisa menjadi sesuatu yang punya nilai dari sampah, kemudian diubah menjadi sesuatu yang punya nilai, yang bisa kita jual, dan itu bisa menjadi pendapatan. Wah, ya, keren. Jadi targetnya masyarakat dan pemerintah yang ada kiranya boleh dapat menunjang kegiatan Bank Sampah. Karena sampai saat ini kalau bicara Bank Sampah yang dibentuk oleh pemerintah sebenarnya ada, tapi kebanyakan sampai saat ini belum ada kegiatan. Karena mungkin ya kalau ada yang dibuat karena untuk kepentingan yang ada, ya dibuat di sini. Contoh di satu desa atau di satu kelurahan. Anggarannya habis, sudah mati suri, bank sampahnya mati suri. Beda dengan bank sampah yang kita buat secara inisiatif kita sendiri. Jadi keinginan kita sendiri, kemauan kita untuk terjun dalam pengelolaan sampah. Itu kiranya ke depan pemerintah bisa mensupport kami, bank-bank sampah yang ada, ataupun mungkin yang ingin membuat bank sampah, bisa kita bekerja sama. Oke, Kak Jessita, kalau di Sulawesi Utara sendiri, untuk bank sampah yang dikelola secara swadaya ya, yang bukan oleh pemerintah itu ada berapa banyak sih? Kalau di Sulawesi Utara,
kebanyakan binaan ya, kebanyakan binaan. Contoh yang saya tahu di Minahasa, kalau di Minahasa Utara ada 10 bank sampah. 10 bank sampah, kayaknya cuman bank sampah Harmoni yang inisiatif sendiri. Kalau yang lain itu dibuat oleh desa, ada binaan dari contoh Pegadaian, ada binaan dari PLN, binaan Telkom. Nah, contoh di Minahasa, Kabupaten Minahasa, itu binaannya dari PT Sampurna. Kalau di Manado yang saya tahu ada binaan dari Unilever. Tapi mungkin ya sama seperti yang saya bilang tadi, mungkin karena itu dana yang turun dari perusahaan atau dana CSR atau apalah, ya biasa proyek begitu. Nah, setelah dananya habis, ya sudah habis, bank sampahnya tutup. Ya. Beda ya dengan inisiatif sendiri. Kalau yang inisiatif sendiri, sampai saat ini pun 2 tahun berjalan ini, Bank Sampah Harmoni itu belum ada sentuhan dari pemerintah ataupun dari stakeholder mana, belum ada sentuhan sama sekali. Jadi memang dari kami sendiri. Oke, jadi hanya memang komunikasinya mungkin berbagi informasi dan lain-lain itu dengan teman-teman juga yang pengurus bank sampah lain ya, bank sampah yang inisiatif pribadi ya. Iya. Iya. Baik. Kak, terus sekarang kalau di tahun, berarti sudah hampir 2 tahun ya, 2 tahun lah ya, bank sampah Harmoni ini. Iya. Sudah berapa banyak nih yang bergabung dengan bank sampah Harmoni? Ya, nasabah ya. Nasabah di Bank Sampah Harmoni itu ada 33. Sampai saat ini baru 33. Ya, 33 dan yang apakah itu cuma bagaimana? masyarakat? Ada yang dari Likupang. PT SMA Likupang. Mereka juga salah satu nasabah Bank Sampah Harmoni. Kemudian kalau untuk selain pribadi ya, tabungan pribadi, ada juga rekening dari gereja. Ya, gereja yang ada di desa kami, di jemaat kami juga buka rekening di bank sampah. Jadi ada sampah yang dari masyarakat dibawa di bank sampah, langsung dikasih tahu, Bu, ini tabungannya masukin ke rekening gereja. Oh iya, enggak apa-apa. Yang ini masuk tabungan saya, ya boleh begitu. Dia bisa perorangan, bisa juga per lembaga ya, jadi nasabah di bank sampah gitu ya Kak? Iya bisa. Oke, saya pikir untuk jelasnya Kakak membantu saya untuk menjelaskan prosedur agar supaya bisa bergabung menjadi nasabah bank sampah. Oh, kalau prosedur bergabung dengan bank sampah sebenarnya sangat mudah ya, gampang karena persyaratannya hanya membawa KTP untuk registrasi, buka tabungan, dan syarat yang wajib itu harus membawa sampah anorganik minimal 1 kilo. Ya, jadi kalau mau ke perbankan kita bawa KTP sama uang, kalau ke bank sampah KTP sama sampah. Gitu. Itu kalau untuk menjadi nasabah bank sampah. Perlu juga diketahui bahwa Bank Sampah Harmoni sekarang sudah bisa diakses secara digital. Saya kemarin tanda tangan ya MOU dengan PT Montres Avatar Indonesia. Aplikasinya bisa diinstal dari App Store atau iOS. Montres, ya, Montres ya. Jadi di situ kita bisa langsung, ya, aplikasi Montres. Saya kerjasama kemarin. Di situ kita langsung daftar. Di situ semuanya semuanya lebih jelas. Untuk jenisnya, harganya juga sudah ada di situ. Oh, langsung. Jadi tinggal, ya, harganya sudah tertera di situ. Jadi contoh dari rumah, kita sudah ada botol plastik, atau kertas, atau minyak jelantah. Kita tinggal klik aja di situ,
nanti dia muncul barcode, dan nanti barcode itu bisa diakses langsung ke Bank Sampah Harmoni. Jadi setelah sampahnya kami terima, maka saldonya akan bertambah di nasabah pengguna. Ya. Dan itu bisa ditarik kapan saja, Kak? Ya, misalnya, itu kapan saja bisa ditarik. Oke, menarik. Ini menarik. Oke, Kakak. Kalau tadi kan Kak sampaikan sementara adalah sampah anorganik ya, plastik-plastik. Ya. Tapi tadi Kakak menyebutkan ada minyak jelantah, minyak sisa ya. Minyak jelantah. Ya, mau dibikin apa minyak jelantah kalau misalnya di bank sampah? Kalau minyak jelantah itu bisa dibuat sabun. Bisa diolah dibuat menjadi sabun organik, bisa dicampur dengan ekoenzim yang nanti mungkin akan dibahas ke depan. Kalau untuk pasar yang besar ini, minyak jelantah diolah menjadi biodiesel oleh sebuah perusahaan di Surabaya, kemudian sebagian diekspor ke Australia. Untuk waktu kemarin kita ikut webinar ya, minyak jelantah itu digunakan di luar negeri itu, tapi diproses di Indonesia dijadikan biodiesel. Bahan bakar dari minyak jelantah. Dan bahan bakar itu diekspor ke negara yang lumayan maju. Jadi di sini yang kita tidak pakai, padahal di sana itu mereka pakai. Oke, ya. Ini hal-hal seperti ini yang kemudian seharusnya kan informasi edukasi yang seperti yang Kakak sampaikan tadi ya, tentang kegunaan sampah. Saya pun tadinya berpikir minyak jelantah itu apa, mau diapain gitu kan. Biasanya saya juga buang saja minyak jelantahnya, kemudian mencemari tanah, mencemari air. Iya. Tapi ternyata biasa ya. Baik. Kak Jessica, saya mau dong Kak Jessica itu mungkin kita ya akan depannya ya. Saya juga dengan teman-teman pendidikan konservasi Tangkoko sangat tertarik sejak awal kami pertama kali membahas tentang sampah dengan Pak Marlon Kamagi dan kemudian sekarang dengan Kak Jessica. Saya pikir edukasi ini harus kemudian diluaskan gitu ya. Mungkin kedepannya kita bisa sama-sama dengan teman-teman dari Bank Sampah Harmoni untuk melakukan edukasi ya di sekolah-sekolah misalnya seperti itu. Kalau ya, boleh. Karena teman-teman PKT kan basicnya di Bitung ya. Kan Bitung itu kalau menurut saya itu sudah sangat ini ya konsisten lah bisa dikatakan. Kalau penggunaan plastik sudah sangat dikurangi ya di swalayan-swalayan tidak menggunakan plastik. Kemudian kemarin waktu bikin acara di hotel, salah satu hotel besar ya di Kota Bitung, itu juga kamar-kamarnya tidak lagi menyiapkan minuman kemasan, tapi mereka menyiapkan dispenser di setiap lorong-lorong ya, setiap lantai di hotel itu. Seperti itu. Saya pikir cukup konsisten. Tapi saya belum pernah mendengar tentang bank sampah kalau di Bitung itu, Kak. Mungkin Kakak ada informasi? Kalau di Bitung kemarin bersama dengan Pak Marlon ya, kemarin lebih ke sampah ini sih, yang di pelabuhan itu. Kalau nggak salah kemarin sempat mau dibuat di pelabuhan untuk lebih ke sampah-sampah yang dibawa, bukan sampah sih, barang-barang yang dibawa oleh kapal-kapal itu melaut ya. Karena ketika kapal itu melaut, nggak mungkin mereka balik bawa sampah. Contoh dibawa minyak kelapa atau supermi, ya. Nggak mungkin di saat mereka masuk itu kembali lagi ke Bitung. Contoh dari Bitung ke Ternate Bitung. Nggak mungkin sampai dia kembali ke Bitung, kapalnya kembali ke Bitung, dia menurunkan sampah yang dia bawa sebelumnya. Belum pernah mungkin seperti itu. Nah, itu yang kemarin kita bahas sama Pak Marlon dari Dinas Dinas Kelautan kalau tidak salah di Bitung, karena lebih ke sampah laut ya. Jadi mereka ingin barang-barang yang dibawa itu oleh kapal untuk
contoh bahan-bahan makanan seperti itu ya, yang dibawa itu yang dinaikkan ke kapal, ketika mereka kembali sampah-sampahnya harus diturunkan, kemudian dicek yang dibawa sekian, atau ya super mie contoh 10 dosnya harus dikembalikan di saat balik ke Pelabuhan Bitung harus diturunkan ini ya, seperti itu kayaknya yang kemarin sistemnya sama Pak Marlon. Kalau untuk bank sampah di Bitung saya juga belum pernah dengar di Bitung dibuat ya. Tapi siapa tahu kalau ada kelurahan atau kecamatan yang ingin mendirikan bank sampah, boleh hubungi kami, Harmoni. Kami juga siap membantu, siap bekerja sama dengan pemerintah ataupun komunitas-komunitas yang ingin mendirikan bank sampah, kami siap untuk membantu. Oke, ya, kalau memang gerakan ini sebuah gerakan ya yang harus kemudian dimasifkan, Kak ya. Nah, bicara tentang pengalaman sampah di laut ya, saya secara pribadi sebenarnya pernah juga waktu melakukan perjalanan dari Manado ke Sangihe ya, ke Pulau Sangihe, kemudian mendapati ABK ya, dari kapal yang saya naiki itu membuang sampahnya di laut begitu. Jadi saya juga nggak tahu bagaimana itu, saya lihat wah itu ABK-nya membuang sampah di laut yang berkarung-karung itu seperti itu. Saya pikir di sini juga pihak-pihak seperti itu belum teredukasi atau memang malas atau seperti apa begitu ya, saya juga nggak ngerti. Jadi ya, memang Pak. Iya, memang kebanyakan belum teredukasi dengan baik. Karena lebih dini, sedini mungkin sih sebenarnya harus diedukasi. Jadi berawal dari anak-anak sekolah. Nah, kemarin waktu kita ke Likupang untuk mendirikan bank sampah di Likupang, saya sangat salut ya untuk Bapak yang ingin mendirikan bank sampah itu. Jadi konsepnya dia lebih ke pendidikan. Jadi anak-anak PAUD itu dia sediakan karung di sekolah, dan karung itu sudah ada nama-nama anak-anak ya, nama-nama murid. Jadi ketika anak-anak dari rumah sudah disiapkan oleh orang tua, jika ada sampah yang dari rumah dibawa, kemudian dimasukkan ke dalam karung yang sudah ada di sekolah. Ataupun ketika mereka di perjalanan dari rumah ke sekolah, ketika melihat sampah gelas air mineral atau botol atau apa itu, diambil kemudian dibawa ke sekolah dan dimasukkan ke karung. Jadi setiap hari Pak gurunya itu nimbang karung yang berisi sampah itu, kemudian diuangkan, dicatat di buku ya, dicatat di buku. Jadi ketika ada pembayaran SPP atau ada untuk pengumpulan dana atau apa ya di sekolah, jadi anak-anak itu tinggal dilihat dari catatan sampahnya. Oh, si ini contoh yang mau dikumpulkan 10.000 ya, contoh mau dikumpul, setiap anak kumpul 10.000. Jadi tinggal dilihat, Pak, tabungan sampahnya sudah berapa? Oh, 5.000. Jadi tinggal ditambah 5.000 lagi. Jadi gerakannya lebih untuk mengedukasi anak-anak PAUD ya, lebih anak-anak kebanyakan lebih menerima edukasi kita daripada mengedukasi orang dewasa ya, memang sulit. Mengedukasi orang dewasa lebih sulit. Iya. Kan gitu, Kak. Oke, Kak, saya mau menyapa dulu teman-teman yang lagi menonton nih ya. Ada Seireen, kemudian ada juga Guillermo Milus. Halo, apa kabar? Hai, Pak Adri. Pak Guillermo. Kemudian ada juga Asep Sunandar Dahlan, Liber Simbolon, keren, nice katanya. Terima kasih. Kemudian ada Jackson Renan, acara nih. Ya, ini teman-teman dari Cahaya Mercusuar ya. Apa kabar? Andri, ya, Novian Bayruma, Laut Buku Cinta bukan sampah, sepakat. Ada Ali Hubin Patial. Halo Ali, ini dari teman-teman LBH Manado ya. Oke, Kakak di ujung diskusi ini Kak,
Kira-kira pesan apa yang mau kakak sampaikan nih? Yang mau dipesankan yaitu cuma satu, semoga kiranya kita sadar, mulai menyadari bahwa sampah itu sebenarnya bukan musuh, tapi sampah adalah kawan. Dan sampah bisa menjadi sumber daya bagi kita ketika kita bisa mengelolanya dengan baik. Karena sama seperti tema HPSN ya tahun ini 2021, yaitu sampah bahan baku ekonomi di saat pandemi. Ya, kita tahu bersama di saat pandemi begini, ketika work from home, banyak jualan-jualan online. Ya, yang saya lihat banyak jualan-jualan online dari rumah, dan mereka itu pasti menggunakan plastik, baik itu wadah makanan ataupun untuk mereka menampung makanan itu, ya bungkusan itu kebanyakan plastik, karena lebih mudah plastik ya daripada kita mau mencari daun pisang untuk membungkus nasi kuning atau daun woka, ya lebih gampang didapat itu plastik. Nah, dan kebanyakan plastik yang mereka gunakan itu dikemanakan? Coba kita pertanyakan, di saat pandemi ini memang plastik itu, sampah plastik meningkat karena itulah jualan-jualan online itu. Tapi sebenarnya jika mereka tahu mengelola dengan baik itu, sampah plastik-plastik itu yang tidak terpakai dibawa ke bank sampah, sebenarnya ada nilainya juga daripada cuma dibuang di tempat sampah ya. Oke, baik Kak Jessita. Terima kasih banyak ya untuk waktunya sore hari ini. Sudah berbagi dengan kami yang luar biasa. Untuk bank sampahnya Kak, ya semoga akan makin banyak nasabahnya dan juga dilirik oleh stakeholder ya. Iya. Semoga. Okay, kalaupun tidak mengapa. Iya. Ya. Makasih. Oke teman-teman, itu tadi diskusi saya bersama Kak Jessita Cornelis ya. Beliau adalah aktivis di Bank Sampah Harmoni yang ada di Kema, di daerah Minahasa Utara. Nah, tadi saya juga mendapatkan banyak informasi dan semoga begitu juga dengan teman-teman yang lagi menonton live streaming ini. Jadi kalau menurut saya, Bank Sampah ini harus menjadi sebuah gerakan yang dimasifkan di kalangan masyarakat, agar supaya masyarakat juga tahu bahwa sampah itu ada nilai ekonominya begitu ya. Semoga saja pengelolaan sampah jadi lebih baik dan kemudian sampah ini bukan lagi musuh ya, tapi dia bisa menjadi sesuatu yang punya hal yang baik untuk kita, kembali ke kita begitu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah bergabung dengan live streaming ini. Pastikan untuk selalu bersama-sama dengan live streaming Bacerita Plang ya, dari Pendidikan Konservasi Tangkoko. Kami akan siap mewadahi siapa saja, dari mana saja, lembaga yang ataupun perorangan yang kemudian mau berbagi informasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait dengan isu pendidikan, alam, dan juga konservasi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan juga kuota datanya. Ya, satu hal yang selalu kami ingin sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara dan siapa saja yang menonton sore hari ini, bahwa alam tempat kita tinggal ini, tempat kita bergantung, kekayaannya, keindahannya bukanlah sesuatu yang kemudian diwariskan dari nenek moyang kita, tapi ini adalah titipan anak cucu kita. Makanya biarkan anak cucu kita juga bisa menikmati keindahan dan semua anugerah alam yang hari ini kita nikmati. Jangan dirusak ataupun dihilangkan gitu ya. Usahakan mereka juga bisa menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Oke, sekian dari kami untuk minggu ini, untuk diskusi memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Telah bergabung bersama kami tadi ya, dari Bank Sampah Harmoni. Terima kasih banyak untuk semua informasinya, dan semoga lingkungan yang kita tempati tetap sehat. Terus belajar dari alam, berbuat untuk alam. Selamat sore.